Hai, kembali lagi bersama kita di channel Inorobo Robotics School. Be smart, be creative, and be inovatif. Baik, pada video kali ini kakak akan sharing bagaimana cara kita menggunakan aplikasi yang bernama Scratch. Nah, jadi aplikasi Scratch ini fungsinya untuk membuat animasi bisa, lalu untuk membuat jenis game kecil atau mini game itu juga bisa. Nah, aplikasi Scratch ini berbasis blog. Nah, gimana cara kita pakainya? Yuk kita simak videonya. Oke, kita langsung buka aja Google. Dengan browsernya bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Lalu teman-teman ketik Scratch. Nah ini. Terus pilih yang scratch.mit.edu. Oke, terus teman-teman coba pilih yang ini, mulai membuat. Jadi ini berbasis web ya. Teman-teman bisa berbasis web ataupun langsung download. Jadi kalau teman-teman download itu offline. Nah ini. Jadi kalau teman-teman mau membuat aplikasi dalam keadaan offline, itu teman-teman harus mengunduh dulu aplikasinya. Teman-teman langsung klik ini aja ya. Klik, langsung diinstal seperti biasa. Nah, sekarang kakak contohin untuk yang online-nya aja. Teman-teman klik mulai membuat. Nah, di sini sudah ada beberapa menu. Di sini ada motion, itu fungsinya untuk menjalankan Scratch yang ini. Lalu looks itu untuk merubah tampilan dari Scratch. Nah, kalau teman-teman pilih looks, lalu ada custom, itu ada beberapa custom dari sprite-nya ya, sprite kucing. Itu untuk looks-nya, sound-nya itu untuk mengeluarkan suara. Nah, itu suara kucingnya. Lalu event itu untuk menjalankan si program yang telah kita buat. Lalu ada kontrol. Kontrol itu untuk menunda dari sprite-nya atau mengulangi program yang telah kita buat atau menjalankan secara selamanya atau berulang selama bendera hijau ini terus menyala. Oke. Nah, sekarang kita coba program sederhana dulu ya. Kita program sederhana, kita coba buat si sprite ini. Ketika kita pencet tombol spasi, dia akan loncat. Nah, caranya teman-teman pergi ke event dulu. Terus pilih yang ini ya, sebagai triggernya. Lalu kita pilih forever. Nah, terus kita pilih if di sini. Nah, sekarang untuk men-trigger supaya dia loncat ketika kita pencet spasi, itu ada di sensing. Nah, pilih yang ini. Yang key space press. Nah, jadi ketika kita pencet tombol spasi, nanti si scratch-nya ini akan loncat. Nah, sekarang gimana caranya biar scratch ini itu bisa loncat? Kita kembali ke motion. Nah, untuk loncat itu ada dua algoritma. Yang pertama, scratch ini harus terbang dulu atau naik ke atas, terus turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana caranya biar dia naik ke atas, lalu turun ke bawah? Jadi, teman-teman perlu blok yang namanya repeat. Nah, di sini repeat. Lalu ke motion lagi, pilih yang change Y. Nah, kalau ke atas itu dia pakai change Y. Kalau ke bawah ganti aja nilainya menjadi minus. Jadi misalkan naiknya sebanyak 5 kali. Nah, kalau turunnya minus 5, berarti dia turun ke bawah. Nah, gini ya. Kalau naik 5. Oke, sekarang kita coba masukkan. Kita coba jalankan ya. Kita pencet tombol spasi. Nah, dia naik. Oke, sekarang kita program lagi agar dia turun ke bawah.
Caranya mudah, teman-teman tinggal klik kanan di if-nya, lalu pilih duplicate. Nah, maaf ya, ini di repeat-nya aja. Jadi repeat-nya aja yang kita duplicate, if-nya kita buang. Nah, sekarang agar dia turun kembali, itu berarti nilainya harus kita ganti menjadi negatif. Kita ganti menjadi negatif 5. Oke. Sekarang kita masukkan repeat ini ke dalam if yang sama dengan program pertama. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba pencet tombol spasinya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba buat sebuah game. Jadi, nanti ada sebuah objek yang muncul dari sini, terus bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ketika bergerak dari kanan ke kiri, itu kucing itu harus lompat. Jika dia terkena objek itu, maka dia game over. Oke, pertama kita cari dulu sprite sebagai objek. Bisa sebagai bangunannya atau yang lainnya ya, tergantung kreativitasnya teman-teman. Kita coba bangunan ini. Building. Kita kecilkan jadi setengahnya. Atau kurang kecil lagi ya. 30. Nah. Oke. Nah, sekarang kita posisikan dulu si objek ini ke paling kanan agar kita tahu posisi awalnya itu berada di nilai berapa. Ternyata nilainya itu ada di X 215 dan Y minus 121. Nah, sekarang kita program agar si buildingnya ini atau si objeknya ini dia bergerak dari kanan ke kiri. Pertama kita pakai sama bendera hijau, lalu pakai forever di sini. Nah, sekarang kita program agar si buildingnya ini ada di posisi X215 dan Y minus 121. Itu teman-teman pergi ke motion lalu pilih yang ini. Yang go to X dan Y minus 121. Terus untuk dia bergerak dari kanan ke kiri, itu kita menggunakan change X. Nah, tapi nilainya diganti. Kalau di sini defaultnya itu positif, jadi teman-teman harus ganti menjadi negatif. Misalkan minus 5 ya. Oke, dia sudah bergerak. Nah, ketika dia nyentuh ujung, maka dia kembali lagi ke posisi awal. Berarti kita tambahkan satu buah if. Itu ada di kontrol. Lalu kita masukkan. Nah, terus kita tambahin di sensing. Jadi if building touching edge. Itu pilih blok yang ini. Jadi jika dia nyentuh ujung touching edge, maka dia kembali ke posisi awal. Di mana X-nya itu 215 dan Y-nya itu minus 121. Ini kita duplicate aja ya. Goto-nya kita buang. Kita masukin. Coba. Nah, dia kembali lagi ya. Oke, sekarang kita tambahkan satu buah if lagi. Dimana jika buildingnya ini men-touching cat atau dia nyentuh kucing, maka game over atau semuanya berhenti, stop all ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini satu buah if. Nah, touchingnya sama, ada sensing, touching cat berarti ya, atau spread 1 karena namanya di sini kita belum ubah. Kita masih menggunakan spread 1 yang ini. Spread 1. If touching spread 1, nah blok untuk menghentikan permainan itu ada di sini, stop all. Jadi semuanya berhenti. Kita coba. Kita loncat dulu. Ternyata kena ya. Berarti dia udah berhenti. Nah mungkin terlalu
terlalu lama loncatnya. Jadi teman-teman bisa setting dulu untuk ukuran seberapa besar dia meloncatnya. Ini diganti aja jadi 10 mungkin ya. 10. Nah, dia loncat. Cuma ini masih terlalu cepat ya. Jadi teman-teman harus setting sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan masih kena, teman-teman coba program lagi sesuai dengan kelasnya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa bereksperimen untuk menggunakan blok-blok yang lain. Contoh di sini misalkan teman-teman ingin merubah looks-nya, jadi custom-nya bisa pakai custom 1 ataupun 2. Lalu misalkan teman-teman bisa tambahkan sound-nya. Jadi ketika kita pencet space, maka dia mengeluarkan suara mew-nya atau suara kucingnya ya. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, video sekilas tentang menggunakan Scratch. Mungkin apabila teman-teman ada yang bertanyakan, teman-teman bisa cek link deskripsi kita atau kunjungi di website kita di www.kinorobot.com. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video selanjutnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.